حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih tetap di atas hidayah Allah. Kita masih istiqamah dalam Islam, iman, dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita, yang paling utama adalah melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Karena sholat fardu 5 waktu merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5, dan sholat fardu 5 waktu ini merupakan pangkal dari kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam ini. Karena pada hari kiamat yang pertama-tama dihisab, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya, salat fardu yang 5 waktu. Kalau baik, maka amalan yang lain dianggap baik. Kalau rusak, maka amalan yang lainnya dianggap rusak. Dan juga salat 5 waktu yang begitu kerap kita lakukan dalam keseharian kita, itu merupakan ikatan hati dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan hubungan yang khusus dan begitu dekat kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, salat merupakan salah satu upaya agar kita istiqomah di dalam Islam dan iman. Karena di dalam salat pasti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang disebut dengan as-sabat 'alal hidayah, tetap istiqomah di atas hidayah. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan di dalam doa tersebut kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini berada dalam kebaikan. Dan kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia ini, ketika kita hidup di atas ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Karena di dalam doa tadi kita berlindung kepada Allah supaya tidak mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang mungkin semangat beramal tapi tanpa ilmu. Maka
melalui doa tersebut kita berada pada kebaikan menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam hati kita masih ada cinta dan semangat terhadap ilmu dan mengamalkannya. Kalau itu sudah tidak ada, baik kedua-duanya atau setidaknya pun mungkin salah satu saja, maka itu sudah tercabut sekian banyak kebaikan pada diri kita. Itulah yang harus kita syukuri, dimana kalau kita masih semangat sabar melaksanakan sholat fardu 5 waktu, apalagi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama dilaksanakan secara berjamaah dan di awal waktunya, apalagi kita tingkatkan berusaha untuk khusyuk di dalam sholat kita, maka insya Allah itu menjadi salah satu sebab terbesar yang bisa mengkawal hidayah yang telah tertanam di dalam hati kita. Hadirin wal hadirat, saudara-saudari sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita ngaji lagi bersama-sama mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang baru, bab yang ke-17, bab wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala wa ma yakuluhu man idda'a ila dhalika atau man du'iya ila dhalika wa amara bi ma'rufin aw naha an munkarin, yaitu bab wajibnya tunduk kepada hukum Allah Ta'ala dan apa yang semestinya dikatakan ketika diseru untuk melaksanakan hukum Allah dan diperintah kepada yang ma'ruf atau dilarang dari perkara yang munkar. Jadi kesimpulan dari bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab yang ke-17, bagaimana sikap yang ideal yang seharusnya ditampilkan oleh seorang hamba Allah yang mukmin, yang mukminah, ketika datangnya aturan Allah, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan yang ada di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka tidak ada reserve, istilahnya tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Selalu siap untuk mengamalkan dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau perintahnya dilaksanakan dan kalau larangannya ditinggalkan. Ini sikap terbaik seorang hamba di hadapan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sebenarnya juga merupakan salah satu dari konsekuensi tauhid, atau boleh dikatakan juga syarat dari la ilaha illallah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, syarat la ilaha illallah ada 8 semuanya. Pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-yakin, yang ketiga al-ikhlas, yang keempat as-sidqu, yang kelima al-mahabbah, yang keenam al-inqiyad. Nah, ini kepatuhan, ketundukan kepada hukum Allah, kepada syariat Allah. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, menerima sepenuh hati, dan yang kedelapan adalah al-kufru bima yu'badu min dunillah,
mengkufuri segala sesembahan selain Allah. Ini adalah syarat dari la ilaha illallah. Kita harus tahu dan kita harus memenuhi semuanya. Karena yang namanya syarat itu pada sesuatu hukum itu harus dipenuhi. Kalau syaratnya satu, ya itu dipenuhi satu. Kalau syaratnya lebih dari satu, ya semuanya dipenuhi. Kalau syaratnya lebih dari satu, sementara ada satu saja tidak dipenuhi, maka batal. Gitu. Contoh seperti sholat. Kan ada syarat sahnya sholat. Di antaranya harus suci, ya, baik badan, pakaian maupun tempat sholat dari najis. Yang kedua harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga sudah masuk waktunya sholat, manjing waktunya. Yang keempat menghadap kiblat. Nah, ada beberapa syarat sahnya sholat. Kalau seumpamanya satu saja kita tidak penuhi, ya batal sholat kita. Walaupun syarat-syarat yang lainnya dipenuhi. Semua syarat sholat dipenuhi kecuali satu, yaitu apa? Sholatnya dilakukan sebelum masuk waktunya. Misalnya kita sholat isya sekarang, padahal niatnya bukan jamak takdim dengan maghrib tadi, bukan. Bukan, lain lagi kalau jamak takdim. Memang menyengaja mau melaksanakan sholat, nggak taunya belum masuk waktunya, ya tidak sah. Harus diulang sholatnya ketika nanti telah masuk waktunya. Nah, demikian juga berkaitan dengan syarat la ilaha illallah, yaitu adanya al-inqiyad ini, ya, ketundukan kepada hukum, kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita telah mengakui Allah sebagai Rabb, maka juga kita harus memenuhi hak uluhiyah atau ubudiyahnya. Kita anggap, kita jadikan, kita yakini Allah sebagai ilah, satu-satunya ilah yang hak. Maka diantara sikap beruluhiyah atau berubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan, kepasrahan kepada aturan dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi aturan Allah itu kan pasti itu yang paling benar dan paling baik bagi manusia. Kenapa? Karena Allah yang membikin, di mana Allah maha tahu, maha adil dan maha bijaksana, yang menciptakan manusia, yang paling tahu karakter manusia, yang paling tahu di mana letak keselamatan dan kebahagiaan manusia, jelas itu. Dan apalagi alam semesta ini merupakan kerajaan besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita berdomisili di dalamnya. Allah Maha Raja, Maha Kuasa yang memiliki alam semesta ini. Maka tentu sangat sesuai apabila ketika Allah menurunkan aturan, menurunkan hukum untuk manusia ini, maka manusia harus tunduk patuh dan tidak usah mencari lagi hukum-hukum yang lainnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bahkan diajarkan adab melalui perkara yang sederhana. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sikap yang terbaik yang harus ditampilkan oleh seorang hamba itu mendengar dan berusaha melaksanakan. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, tidak perlu mendahulukan pertanyaan ketika ada perintah itu hukumnya wajib apa sunnah. Ketika ada larangan itu hukumnya haram apa makruh gitu.
Kecuali kalau memang sudah berusaha melaksanakan ternyata tidak mampu, maka kemudian boleh bertanya kepada ulama, apakah ketika tidak dilaksanakan ini berakibat dosa? Maka dijelaskan oleh ulama, kalau perkara wajib maka beresiko dosa, tapi kalau sunnah maka tidak beresiko dosa tetapi kehilangan kebaikan. Intinya kalau orang bertanya ya tentang suatu perintah misalnya, apakah itu adalah wajib atau sunnah, tujuannya untuk memilah-milah. Dalam hatinya sudah ada pandangan atau orientasi, kalau memang ini perintah wajib, memang mau tidak mau harus saya laksanakan, karena kalau tidak berdosa. Tapi kalau yang sunnah, enggak dululah gitu. Kan sunnah saja gitu. Nah, ini sikap seperti ini kurang baik. Dalam rangka apa? Al-inqiyad li hukmillah. Tunduk patuh pasrah kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah sami'na wa ata'na. Dan itu bukan sekedar diucapkan dengan lisan saja atau mungkin terbesit di dalam hati saja, tetapi memang melaksanakan. Artinya mendengar, memperhatikan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kemudian ata'na, benar-benar secara nyata dilaksanakan. Yang perintahnya dilaksanakan, yang larangannya ditinggalkan. Begitu. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang sempurnanya orang-orang yang beriman dalam keimanan mereka, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabb engkau, tidaklah beriman mereka itu sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu memutuskan permasalahan di tengah-tengah manusia berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Baik itu kemudian masuk kategori ayat Quran ataupun masuk kategori hadis-hadis beliau. Tapi intinya keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tentang haknya Nabi SAW, beliau adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi dia berbicara berdasarkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Ya. Menurut sebagian ulama, kadang dalam sebuah permasalahan Nabi berijtihad, tetapi kalau memang ijtihadnya salah, Allah akan tegur. Contoh turunnya ayat dalam surah Abasa itu. Abasa kan artinya apa? Yang bermuka masam. Itu siapa? Abasa itu Nabi SAW. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, gitu. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Nah, itu kan perihal Nabi SAW. Ya. Ketika ada seorang sahabat yang buta, kalau tidak salah Abdullah ibnu Umi Maktum, ingin bertanya dan belajar kepada Nabi SAW tentang Islam, maka Nabi tidak memperhatikannya. Karena di sisi yang lain datang para tokoh Quraisy, para pemuka Quraisy. Nabi SAW dalam ijtihadnya ingin mengutamakan para tokoh itu. Karena kalau para tokoh itu nanti mereka masuk Islam, maka biasanya akan diikuti oleh para pengikutnya. Karena mereka adalah orang-orang yang berpengaruh. Ternyata ijtihad Nabi ini salah. Dan Allah tegur. Ini syariat Allah yang begitu indah ini, gitu. Padahal mungkin menurut logika dan kecerdasan kita seolah-olah ijtihadnya Nabi itu kan benar juga, gitu.
Tujuannya kan baik gitu. Ya, mengutamakan para pembesar supaya nanti kalau masuk Islam akan diikuti oleh para pengikutnya. Ternyata itu tidak tepat. Ya, sebab itu mengecewakan seseorang yang mungkin secara status sosial itu rendah. Tetapi ajaran Allah mengajarkan ketawaduan. Yang dahuluan untuk meminta nasihat dan pelajaran siapa? Seseorang yang statusnya rendah itu. Maka itulah yang harus diutamakan. Dan wallahu a'lam, tentu ada hikmah-hikmah yang lain di balik itu gitu. Itu indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentu juga merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam segala permasalahan yang diajukan dan dihadapkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah beriman mereka itu sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Nah, jadi ini artinya kalau kita sekarang ini karena tidak lagi sezaman dan tidak lagi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tentu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim itu adalah peninggalan beliau yang ditinggalkan kepada kita sebagai hakim, yakni Al-Qur'an dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fima syajara bainahum, pada perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidaklah mereka mendapati di dalam hati atau dalam diri mereka sendiri rasa berat terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka benar-benar berserah diri dengan keputusan itu. Nah, jadi ini kepasrahan, ketundukan secara total, artinya lahir dan batin. Bisa saja orang itu kan mengikuti keputusan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW karena mungkin takut pada manusia, sementara hatinya dongkol, sementara hatinya tidak rela dan tidak legowo. Nah, ini belum sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Karena ketundukan, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim itu bukan hanya dilaksanakan secara lahiriah, dohiriah saja, tapi diikuti dengan kelapangan jiwa, kerelaan hati. Sebab di ayat ini disebutkan thumma, jadi kemudian, setelah kemudian tunduk kepada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma, kemudian, jadi diikuti. La yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita. Tidaklah mereka menjumpai dalam diri mereka rasa berat. Nah, itu berarti kan ketundukan lahir batin gitu. Dan Allah Maha tahu isi hati kita. Apa kita sudah ridho, sudah legowo, sudah hati kita lapang, ataukah belum, hanya baru mengamalkan secara dohir, itu belum memenuhi target. Dan Allah tahu itu. Nah, mari kita introspeksi diri kita semua lah, kan kita juga banyak belajar ini ya. Melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasulullah. Kalau masih karena manusia, sementara hati masih berat, itu kan baru ketundukan secara dohir saja. Seorang istri pakai jilbab standar syar'i karena ya sering diobrak-obrak sama suaminya gitu. Sementara hatinya masih berat, itu masih belum. Tapi lumayanlah, itu sebuah tahapan juga. Maka lanjutkan ke tahapan berikutnya. Betul-betul harus legowo. Suami itu hanya bertahun memotivasi, mencambuk saja istilahnya. Tapi tetap segala macam peribadatan itu adalah suatu amalan pribadi yang mana itu dinilai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus dilanjutkan itu ke tahapan berikutnya.
Kita kasih contoh lagi ya dalam rumah tangga. Aturan sunnah Nabi SAW, istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali minta izin dan diizinkan suaminya. Nah, itu harus juga diiringi dengan kelegaan hati. Karena itu bukan aturan yang dibikin oleh suaminya, bukan. Itu aturan dari langit lewat Nabi SAW. Ya. Sehingga kadang-kadang curhat mungkin kepada wanita-wanita yang lain yang masih jahil. Sebenarnya saya ini banyak terkekang hidup dengan suami saya ini. Gitu. Cuma ya nggak enak kalau saya menentang nanti dimarahi. Nah, jadi ini belum legowo hatinya. Belum inqiyad namanya, belum itu. Mari itu diperbaiki seperti itu. Saya berjenggot ini ya karena ya komunitas saya pada berjenggot. Gitu. Seumpama nanti saya pindah ke tempat lain yang tidak ada komunitas seperti ini, langsung saya kerok pakai gul jenggot saya. Nah, ini kan belum inqiyad namanya. Baru secara dohir saja. Nah, kalau sudah inqiyad itu kan memang sudah mendalam, menghunjam ke dalam jiwa. Seperti yang diungkapkan dalam ayat ini, "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja." Nah, itu. Lapang, lega hatinya dengan sukarela, dengan keikhlasan. Nah, mari itu kita belajar untuk mencapai target seperti itu. Ya. Bukan karena manusia, tapi karena ketundukan kepada Allah Rabb kita. Kemudian di ayat yang lain dalam surah An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang mukmin itu apabila mereka dipanggil menuju Allah dan Rasul-Nya agar dia menghakimi di antara mereka. Ya, Allah dan Rasul-Nya menghakimi di antara mereka, keputusan hukum Allah dan Rasul-Nya menjadi hukum atau aturan bagi mereka. Maka ucapan orang-orang mukmin itu adalah apa? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Bahkan kalau kita mau mengupas istilah Islam dan Muslim, itu kan artinya orang yang berserah diri kepada aturan Allah. Karena Muslim itu sama dengan mustaslim. Islam maknanya istislam. Bukan kemudian digatuk-gatuk, no. Islam itu singkatan dari Isya, subuh, lohor, asar, maghrib gitu. Ya pas juga, tapi bukan itu maksudnya. Sehingga kadang jadinya salah penerapan. Sing penting dari wong Islam itu sholat, liane gak usah lah. Sing penting sholat. Karena Islam itu adalah Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, terus nek nyolong ya gak apa-apa nek nyolong. Sing penting sholat lah itu. Ya masih banyak kurangnya itu gitu loh. Yang benar itu Islam mana istislam, Muslim mustaslim, artinya orang yang segenap jiwa raganya tunduk patuh kepada aturan Allah yang ada dalam dinul Islam gitu. Dan di dalam ayat yang lain kan Allah mengatakan begitu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Maksudnya apa? Segala macam yang masuk dalam cakupan dinul Islam kita perhatikan, kita pelajari, yang perintah kita amalkan, yang larangan kita tinggalkan. Nah, ini sebuah bahan renungan bagi semua yang telah menyandang status muslim, muslimah. Bagaimana beragama Islamnya? Apa beragama Islam itu yang penting itu tadi cuma sholat gitu.
Itu pun ajaran sholatnya ya dari katanya. Masih mending kata gurunya, karena dia seorang yang alim, masih mending. Kadang ya kata orang-orang yang lain. Dan itu pun walaupun kata gurunya kan harus ditingkatkan kualitasnya. Jangan-jangan ada yang salah. Perlu direview, perlu dievaluasi. Ya, contoh yang sederhana lah, masalah wudhu itu. Kita dari kecil itu diajari wudhu oleh guru-guru kita. Ternyata setelah kita kaji kembali masih perlu untuk diperbaiki gitu. Nah, kita berterima kasihlah kepada guru-guru kita yang dulu juga jangan menjadi murid yang tidak beradab ya. Namun maksudnya terus ditingkatkan kualitasnya, dikaji ulang. Ternyata masih ada yang kurang. Ternyata masih ada yang salah. Bagaimana berwudu itu? Dong kalau pas hidung aja cuma gini aja, menghilangkan komedo. Itu kan belum sesuai gitu dengan sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus ada istinsyak dan istinsar. Ya, mengambil air, menciduk air baik dengan tangan kanan atau dua tangan, masuk ke hidung sekaligus ke mulut atau mungkin ke hidung dan ke mulut masing-masing. Ya, masuk ke hidung, disedot. Ya, nggak terlalu dalam-dalam banget. Kalau dalam banget diminum namanya itu. Gitu. Jangan menyedot seperti gajah dengan belalainya menyedot air gitu kan. Disedot, ditahan, itu namanya istinsyak. Kemudian disemburkan. Nah, itu namanya istinsar. Nah, itu. Lah kalau cuma tangan yang basah ditempel-tempelkan ke ujung hidung, itu belum memenuhi standarnya. Nah, jadi itu kita meningkatkan keislaman karena Allah menyuruh kita masuk Islam secara kafah, keseluruhan. Ada sebagian perempuan muslimah mengatakan, saya nggak pakai jilbab nggak apa-apa, saya loh sholat juga. Yang penting hatinya baik. Kan begitu? Itu ucapan yang tersebar di mana-mana. Viralnya bukan sekarang saja, sejak dulu viralnya. Sebelum adanya medsos sudah viral itu. Yang penting orang itu sholat, hatinya baik. Nah, pakai jilbab, nah apa-apa. Nah, padahal kan tuntutan Allah dalam berislam itu kafah tadi. Jangan ada sebagian kita laksanakan, sebagiannya kita tidak laksanakan. Mungkin karena apa? Yang dilaksanakan ini yang ringan, yang berat-berat, tidak maulah. Pilih-pilih, gitu loh. Pilih-pilih. Mana yang ringan, yang enak, itu dilaksanakan, gitu ya. Kalau yang nggak enak, diabaikan. Nah, inilah yang namanya inqiyad ini. Gitu. Nah, dan telah beredar atau bisa disebut viral sebelum adanya medsos bahwa kalau orang yang melaksanakan Islam secara kafah, walaupun sebenarnya sedang menuju kepada kafah, gitu kan? Itu dianggap Islam itu fanatik, itu fanatik, ya kan? Sekarang ini muncul sebuah ungkapan yang menyesatkan. Kamu jangan belajar Islam terlalu serius, jangan serius-serius belajar Islam, nanti kamu jadi seorang Islam yang radikal. Itu muncul, ini diwahyukan oleh syaitan, saya yakin diwahyukan oleh syaitan. Kalau kamu nanti terlalu sungguh-sungguh serius belajar Islam, kamu akan jadi seorang radikal. Ini ucapan kufur seperti ini. Ya, jadi orang Islam yang biasa-biasa sajalah, yang nasional gitu. Kayak songkok aja nasional. Islam ini agama internasional kok dibilang nasional. Berarti Islam Indonesia beda dengan Islam Malaysia, beda dengan Islam Saudi, karena skopnya nasional-nasional, sesuai dengan warna negeri masing-masing jadinya. Nah, ini makna dari inqiyad ini. Nah, kita ini juga belum merasa diri kita ini sudah sempurna gitu kan ya. Masih banyak kan ilmu-ilmu Islam yang belum kita pelajari.
Yang sudah kita pelajari pun juga belum semuanya lah dapat kita amalkan ya. Namun kita harus punya semangat. Namun kita harus punya komitmen untuk melaksanakan Islam secara kafah. Ya, paling tidak berangkat dari akidah bahwa yang benar itu adalah kita pelajari seluruh bagian dalam Islam ini dan seluruhnya juga kita amalkan begitu. Apa adzan nih? Nah, ya kita pending dulu untuk diperdengarkan adzan Isya di masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang tadi belum kita tuntaskan dalam memahami sebuah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 51 surah An-Nur. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Nah, dua poin ini yang mungkin perlu kita sampaikan lagi. Jadi semboyan atau moto orang beriman ketika diajak untuk melaksanakan aturan Allah adalah sami'na wa ata'na. Yang ini adalah prinsip atau moto yang berbeda dengan sebagian dari ahlul kitab. Ketika mereka diseru untuk menjalankan kitab suci mereka, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami tidak mau menuruti. Durhaka. Nah, kalau semboyannya orang mukmin, nah sami'na wa ata'na. Dan sami'na wa ata'na ini bukanlah sekedar pemanis mulut atau lip service saja, tetapi memang dipahami dan dilaksanakan.
Jadi kadang kita melihat fenomena di sebagian kaum muslimin tuh sholat berjamaah ya, imamnya mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah ya. Lalu makmumnya mengatakan sami'na wa ata'na, tapi nggak dirapatkan itu kakinya gitu loh. Nah, kita juga repot sendirian kan, nggak mungkin, harus bareng-bareng merapatkan shaf itu, harus bareng-bareng. Kalau sendirian nggak bisa. Coba kalau nggak percaya, ayo dirapatkan ke kanan, yang kiri renggang, coba ke kiri, yang kanan renggang, bingung gitu kan. Mau digini ini lari, mau dikejar ya nggak mungkin, masa kejar-kejaran sholat gitu. Kayak saya dulu begitu, dirapatkan kaki, malah samping saya diangkat kakinya kemudian diinjakkan ke kaki saya itu. Waduh. Jadi apa artinya itu sami'na wa ata'na? Apa yang memang tidak paham yang dimaksud dengan sawu sufufakum itu? Bisa juga begitu, memang tidak paham. Ya, bisa juga itu seolah-olah sekedar syarat saja gitu. Kalau imamnya mengucapkan begitu harus dijawab sami'na wa ata'na. Ibaratnya kalau imam mengucapkan waladhdallin, dia harus membaca apa? Amin gitu. Ya. Orang doa aja amin-aminnya kadang nggak pas itu. Amin-aminnya itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kan alhamdulillah kalau diamini, kan belum doa itu. Ya. Khawatirnya belum dipahami apa arti sawu sufufakum. Dan khawatirnya juga sami'na wa ata'na pun juga nggak ngerti artinya gitu. Buktinya apa? Perintah imam itu kepada makmum sebelum memulai sholat berjamaah, shafnya harus lurus dan juga rapat, tetapi shafnya tidak lurus dan tidak rapat gitu. Kalau memang masalahnya di situ, artinya tidak bisa dipahami karena dengan bahasa Arab, mending aja dengan bahasa yang bisa dipahami gitu. Jamaah sekalian, tolong diperhatikan ya. Shafnya itu lurus dan rapat. Nah, mending begitu. Itu. Walaupun makmumnya tidak usah menimpali dengan mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Yang penting pelaksanaannya. Nah. Makanya kalau kita jadi imam ya di kampung atau mungkin di perjalanan itu, jangan pakai bahasa Arab lah. Khawatirnya nggak paham. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Oh, itu maksudnya itu. Kalau orang nggak pernah ngaji kan, apa maksudnya itu? Imam kok mengucapkan begitu? Akhirnya, ini biasanya imam mengucapkan begitu tuh harus ditimpali dengan sami'na wa ata'na, tapi nggak ada pelaksanaannya gitu. Nah, mending saja kita pakai bahasa yang bisa dipahami, bahasa Indonesia. Monggo para jamaah ya. Shafnya diperhatikan lurus dan rapat. Nah, itu belum rapat, coba dirapatkan itu. Nah, mending begitu, efektif itu. Nah, karena yang terpenting dari sami'na wa ata'na itu bukanlah sekedar ucapan lisan, tetapi memang ada pelaksanaan gitu. Itu maksudnya. Wa ulaika humul muflihun. Nah, ini yang terakhir. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi ya, kita sebagai orang-orang yang beriman ketika diseru dipanggil oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perintah ini, dengan kita melaksanakan perintahnya ya dengan penuh kesungguhan dan juga kelegaan hati, maka kita akan beroleh manfaat yang sangat besar. Kita akan beroleh al-falah ya, keberuntungan. Nah, tentu semua kita kan ingin beruntung, tidak mungkin ada yang ingin merugi. Kita semua ingin beruntung. Ya, maka sebab untuk meraih keberuntungan adalah dengan mendengar dan mentaati aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti kita akan beruntung. Iya, saya kira mungkin ini saja karena kita harus segera melaksanakan sholat Isya. Insya Allah kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang membaca hadis dari bab ini
dan semoga apa yang tadi kita bacakan ini bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.